Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Angga Maulana. Saya mahasiswa Amikom Yogyakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 21 12 2008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek, yaitu aplikasi untuk klasifikasi tingkat bahaya penyakit hewan berdasarkan gejala yang dialami oleh hewan tersebut. Nah, di sini proses klasifikasi saya menghitungnya dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada tampilan awal, yaitu terdapat halaman login. Di sini kita diminta untuk login sebelum kita mengakses aplikasinya. Nah, jika jika teman-teman belum memiliki akun, kita bisa register terlebih dahulu. Di sini kita bisa menginputkan nama, alamat, email, dan password. Namun jika sudah, kita bisa langsung login. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan UI untuk menampilkan seluruh data set yang nantinya akan saya gunakan sebagai proses klasifikasi. Nah, di sini kolom-kolom yang saya gunakan yang pertama adalah ada nama hewan, kemudian simptom 1, 2, 3, simptom 3 hingga simptom 5. Lalu yang terakhir adalah label yang mengatakan gejala-gejala tersebut berbahaya atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang masih berbahasa Inggris. Jadi nanti ketika proses klasifikasinya juga kita eh, masih harus menggunakan bahasa Inggris. Lalu kalau kita lihat di navbar di menu sampingnya di sini, itu terdapat data yang telah diproses. Kalau kita klik sama sama seperti sebelumnya, yaitu menampilkan dataset yang nantinya akan kita gunakan. Namun pada halaman ini data yang ditampilkan setelah dilakukan processing data. Nah, di sini apa saja yang saya telah lakukan agar datanya disiapkan untuk proses klasifikasi. Kita bisa lihat ke script di bagian pre-processing data. Di sini saya telah melakukan untuk pre-processing data yaitu case folding. Yang pertama untuk mengubah teks menjadi huruf kecil semua. Lalu yang kedua ada word normalization, yaitu untuk menghapus karakter non-alphanumerik. Lalu yang selanjutnya adalah white space normalization, yaitu menghapus adanya spasi yang berlebih. Nah, setelah preprocessing ini dilakukan, di sini saya menyimpannya ke dalam sebuah tabel baru, ya. Ini diinsert ke tabel yang namanya preprocessed dataset. Nanti data ini akan digunakan untuk proses perhitungan klasifikasi. Kita balik lagi ke aplikasinya. Lalu menu selanjutnya yaitu ada diagram. Nah, di sini ada diagram pie yang memvisualisasikan keseluruhan data yang akan digunakan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini yang berwarna merah dan berwarna biru itu mendominasi yang warna merah ya. Itu menandakan bahwa jumlah yang melabeli eh, gejala dengan dangerous yes, ya. Ada dua kategori. Yang pertama berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, di sini datanya tidak seimbang ya. Terdapat 849 kategori dengan label yes, lalu 20 dengan kategori label yang mengatakan dangerous no atau tidak berbahaya. Lalu di sampingnya terdapat menu utama dari aplikasi ini, yaitu untuk mendiagnosa berdasarkan gejala hewan dan mengklasifikasikannya apakah gejala-gejala tersebut dalam kategori berbahaya atau tidak. Nah, kalau dilihat dari di tampilan UI di sini, user nanti diminta untuk menginputkan nama hewan, kemudian gejala 1 yang dialami oleh hewan tersebut, gejala 2, gejala 3, dan gejala 4, lalu yang terakhir gejala 5. Setelah itu nanti akan dihitung berdasarkan dataset dengan menggunakan algoritma naive Bayes dan menghasilkan proses klasifikasinya.
Nah, di sini saya mau mencoba mensimulasikannya. Misalkan saya mensimulasikan bahwa saya ingin mendiagnosa ayam saya. Di sini menggunakan bahasa Inggris, hewan saya adalah ayam. Kemudian misalkan mengalami gejala ayam saya sayapnya rontok, kemudian gejala dua dry scab. Itu misalkan ada luka kering, kemudian gejala tiga misalkan susah bernapas, lalu gejala empat dehidrasi misalkan, lalu terakhir misalkan susah berjalan. Nah, ini ada yang pertama hewan saya adalah ayam. Kemudian gejala pertamanya adalah em, sayapnya rontok, lalu terdapat luka kering. Yang gejala ketiga ayam saya susah bernapas. Yang keempat dehidrasi. Lalu gejala kelima itu susah berjalan. Nah, ini kita coba hitung hasilnya apakah dia masuk dalam kategori berbahaya atau tidak. Nah, di sini akan menampilkan hasil klasifikasinya. Jadi dari gejala pertama tadi yaitu bulunya bulu sayapnya rontok itu yang mengatakan itu masuk dalam probability no. Nah, ini hasilnya 0,0206 sekian. Lalu gejala kedua dry scab ini hampir sama ya, selisih 0,01. Lalu gejala ketiga lebih probability sebagai kategori yes. Lalu gejala keempat dehidrasi itu hasilnya 0, yang mengatakan kategori yes adalah 0,0619. Lalu kategori no sebesar 0,2923. Ini lebih besar yang kategori no. Lalu gejala yang kelima itu adalah susah berjalan. Ini hasilnya hampir sama. Lalu total hasil klasifikasinya dia masuk ke dalam probability no. Nah, ini ya klasifikasinya dia lebih besar yang mengatakan gejala-gejala tersebut tidak berbahaya. Di sini saya membuatkan tampilan diagram batang untuk memvisualisasikan hasil dari proses klasifikasi di atas. Nah, di sini bisa dilihat yang berwarna biru bahwa gejala-gejala tersebut mengatakan tidak berbahaya. Lebih tinggi probabilitasnya tidak berbahaya. Lalu yang terakhir ada hasil uji. Di sini saya menggunakan precision, recall, dan F1 score. Namun sebelum hasil uji ini, saya ingin menjelaskan dari mana angka-angka ini diperoleh. Nah, kalau kita lihat di script, di sini saya sudah membuat beberapa fungsi eh, untuk menggunakan algoritma Naive Bayes. Yang pertama itu saya mengambil, yang pertama saya mengambil data dari tabel ini ya, preprocessing data, yaitu yang telah di preprocessing sebelumnya. Kemudian ada fungsi split data ini untuk membagi data latih dan data uji nantinya. Lalu perhitungan pembobotan TF IDF. Nah, pembobotan TF IDF ini untuk menyoroti kata-kata yang memberikan informasi. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menghitung probabilitas prior. Nah, ini untuk mempresentasikan seberapa sering kelas yang muncul dari data keseluruhan. Nah, ini rumusnya yaitu kategori yes, total dari kategori yes itu dibagi dari total data keseluruhan. Begitu, begitu pula total kategori no itu nanti dibagi dari total keseluruhan data. Lalu fungsi selanjutnya yaitu ada eh, likelihood itu menghitung kemungkinan dari gejala-gejala tertentu muncul pada dua kategori yaitu yes dan no. Setelah itu ada fungsi untuk menghitung
posterior probabilitas. Nah, ini menggabungkan dari dua fungsi, yaitu probabilitas prior dengan likelihood untuk menghitung probabilitas akhir. Nah, untuk menghitung yang total hasil klasifikasinya, apakah dia masuk dalam kategori berbahaya atau tidak. Lalu setelah fungsi-fungsi tersebut dideklarasikan, akan diproses di halaman ini. Nah, ini kita menyimpan data yang user inputkan, seperti saya tadi simulasikan, yaitu misalkan namanya hewan ayam atau chicken, kemudian gejala satunya apa, gejala duanya apa, kemudian memanggil fungsi split data. Nah, di sini disimpan ke dalam parameter data, nanti akan digunakan untuk perhitungan TF-IDF yang menggunakan dari data latih. Nah, dari data latih sebelumnya yang telah dibagi, kemudian memanggil fungsi calculate prior probabilities menggunakan data latih, lalu memanggil fungsi calculate likelihood yang sebelumnya dideklarasi, sama menggunakan data latih, kemudian menghitung hasil akhir dari klasifikasinya, yaitu menggunakan fungsi calculate posterior. Lalu hasil perhitungan-perhitungan tersebut disimpan ke dalam variabel array, yaitu explain, dan dimasukkan ke dalam session, lalu ditampilkan nanti di akhir di hasil.php. Dan ini adalah hasilnya. Nah, tadi dapat disimpulkan bahwa gejala-gejala yang tadi saya inputkan, yang saya simulasikan, bahwa gejala-gejala tersebut masuk ke dalam kategori tidak berbahaya. Nah, adapun dari hasil uji ini sebenarnya belum akurat karena eh, di sini saya melabelinya sebagai data yang statis. Kalau kita lihat ke dalam script, di sini true label itu saya memasukkan nilainya itu yes, kategori no, kategori yes, dan kategori no. Yang mana seharusnya data isi dari value ini adalah label yang sebenarnya. Lalu yang di bawahnya adalah predict label. Ini juga sama, masih statis, tidak berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jadi saya rasa pada bagian hasil pengujian ini, angka-angka yang diperoleh ini tidak akurat dan tidak berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang sulit dimengerti, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.